Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghadap-Mu kembali. Kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan. Kami bersyukur atas kekuatan, ketabahan, kesehatan, dan kasih-Mu yang boleh kami terima sepanjang hari. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 140. Saya akan membacakannya untuk kita. Janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan bagi kita pada pagi hari ini adalah percaya akan janji Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah berjanji kepada orang lain. Mungkin kita pernah berjanji untuk memberi kado istimewa untuk ulang tahun seseorang yang kita sayangi, dan sebaliknya. Tapi mungkin janji yang kita berikan membawa kekecewaan kepada orang tersebut karena kita tidak bisa memenuhi janji. Begitu juga sebaliknya. Hal ini bisa terjadi kepada kita yang mengharapkan seseorang memenuhi janjinya. Dan pernahkah saudara-saudari tergiur akan janji-janji bunga tinggi dari sebuah program investasi, namun pada akhirnya saudara-saudara kecewa karena janji-janji itu tidak terpenuhi setelah menunggu bertahun-tahun. Bahkan tidak mustahil banyak orang yang menderita kerugian dengan mempercayai janji-janji itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Tuhan kalau Dia berjanji? Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, yaitu di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Dan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Di dalam Mazmur pasal 12 ayat 7. Disinilah letak perbedaannya. Janji manusia tidak murni, terkadang hanya untuk menyenangkan hati seseorang. Dan terkadang janji manusia mempunyai motif, seperti janji-janji para penjual jasa untuk menarik konsumen. Tetapi janji Tuhan itu sangat teruji, sangat murni. Sesuatu yang murni artinya tidak tercampur dengan zat lain, tidak tercemar, sama seperti logam mulia yang diuji di dalam api. Demikianlah janji Tuhan, teruji, murni, dan sempurna. Janji Tuhan yang murni dan sangat teruji memancarkan kekudusan Tuhan. Janji Tuhan yang murni itu dapat kita andalkan. Kita tidak akan menjadi malu, kita tidak akan kecewa. Dalam Mazmur pasal 119, Daud secara terbuka menyatakan kecintaannya kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Adakah orang yang mengakui dan menyatakan secara terbuka kalau hal itu tidak benar atau tidak teruji? Janji Tuhan sangat teruji. Oleh karena itu Daud secara terbuka mengatakan bahwa ia mencintai janji Tuhan. Beberapa tokoh di Alkitab yang sudah menerima janji Tuhan, yaitu Abraham, di mana dia menerima janji Tuhan, yaitu keturunan. Janji Tuhan kepada Maria tentang kelahiran Yesus Tuhan kita. Janji Tuhan kepada Ayub bahwa Tuhan membalaskan penderitaannya dengan berkat 2 kali lipat dari yang dimilikinya sebelumnya, dan lain-lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kejadian di dalam kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab sudah menggambarkan bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada mereka. Dan masih banyak lagi di dalam tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab. Maka percayalah janji Tuhan di dalam firman-Nya. Karena setiap firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pasti mengandung janji Allah yang sangat dahsyat. Maka kita dituntut untuk sabar menantikan, karena Allah melakukannya untuk kita tepat pada waktunya. Firman Tuhan berkata di Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya
sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita ingatkan janji Tuhan di dalam setiap doa dan permohonan kita. Walau kadang tidak serta-merta Ia menyatakan janjinya kepada kita, tetapi menunggu janji Tuhan adalah sebuah ujian di dalam menantang iman kita terhadap janjinya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayakanlah janji Tuhan di dalam setiap persoalan kehidupanmu. Melalui penantian yang sabar, Tuhan pasti menepati janjinya. Dan seperti Daud, marilah kita juga mencintai janji-janji Tuhan. Karena kalau kita mencintai janji Tuhan di dalam setiap firman-Nya, kita akan melangkah dengan penuh rasa percaya diri dalam kehidupan kita. Dan kita akan penuh sukacita. Renungkanlah kembali janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah istrinya. Firman Tuhan tertulis di Kejadian pasal 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Demikianlah renungan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk percaya teguh kepada janji Tuhan dalam proses perjalanan kehidupan kami. Karena janji-Mu pasti Engkau tepati ya Tuhan. Dan Engkau mengajarkan kami melalui janji-Mu agar bersabar menantikannya melalui penantian iman kami diuji. Berkatilah kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu seluruh kehidupan kami, saudara-saudara kami, seluruh umat Tuhan, para pemimpin gereja, hamba Tuhan serta para pemimpin negara kami. Lawatlah kami masing-masing ya Bapa, pribadi lepas pribadi, untuk dapat menjalankan kehidupan yang memuliakan nama-Mu seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.